Itu namanya Bontawang, di bawahnya itu Tretes namanya. Tretes. Kalau ini dinamakan kalau orang bahasa Madura Beto-poton. Beto-poton. Ini Pak ya. Iki termasuk itu yang mengalir zaman dulu. Masih saya belum ada mungkin. Ya sudah ada tapi masih bayi 60 tahun 63. Jalannya itu kurang lebih menelan waktu 6 bulan. 6 bulan. Iya, dari sampai gunung itu karena itu keluar mahmanya itu keluar dari bawah gunung. Oh, keluar dari bawah iya, malah. Dari bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya dengan saya Gani. Kali ini saya berada di Curah Kopo Anur. Nah, dari sini, dari rumah-rumah ini saya akan menuju ke ujung sana dan menemui seseorang, dan dia akan menceritakan segala sesuatunya tentang rumah-rumah ini. Yuk ikutin terus ya perjalanan dari saya Gani. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih. Jadi ya bagaimana ya diresapi aja lah. Ini memanglah hujan dari Tuhan yang Maha Kuasa, gitu aja. Iya Pak ya. Artinya mereka warga di mana-mana tersebar. Pak. Ya tersebar di mana-mana lah. Termasuk di Sumber Mujur. Ya di Sumber Mujur, Penanggal, Candipuro. Ya ada yang di Sanduro, ya ada di mana-mana seperti Lumajang, juga ada Pasirian, merata. Tapi yang lebih banyak di wilayah Sumber Mujur. Kedua di wilayah Penanggal. Yang lain-lain itu ya di mana-mana ya ada 10 kakak, 5 kakak gitu. Jadi sampai itu menanti huntara atau huntap itulah. Ya. Bapak sendiri udah dapat ya? Ya saya sendiri belum. Enggak, maksudnya udah dapat kan, tapi belum ditempati atau belum diundi. Nanti Belum dapat, belum diundi. Oh iya. Karena jadwalnya dari pemerintahan, dari atasan itu belum dapat. Karena yang didahulukan itu dari orang-orang yang tinggal di tenda. Iya, di Penanggal. Yang di tenda, di pengungsian tenda Ya, itu Pak ya. Itu yang didahulukan. Sekarang ini kemungkinan ya orang 200 lebih lah yang sudah menempati. Itu aja yang menempati belum 100% rumahnya itu jadi, belum, masih dibenahi sendiri sebagian itu. Ya sama-sama. Teng riyan iki asal ditempati napa mboten Pak? Kalau riyan iki himbauan dari pemerintah enggak ada. Ya, inilah rumah-rumah warga yang terkena larva Semeru dan juga lahar panas Gunung Semeru. Begitu parahnya kawan rumah-rumahnya, Masya Allah. Tidak ada sama sekali. Ya, Listrik pun diputus nih gue. kalau listrik yang wilayah Curah Koboan sudah diputus semua. Diputus semua. Kalau di wilayah itu ke desa Sumberwulu, dusun Kajar Kuning, sekarang sudah disambung lagi. Tapi yang menempati mungkin ya 30%-an. 30%. Ya. Yang 30% itu karena kalau Kajar Kuning itu hanya kena dampaknya aja, kena abunya. Iya, kalau Curah Koboan memang ditimpa separuhnya. Iya, separuhnya. Tuhan di sana itu yang sebelah timur itu entah 5 rumah yang telah ditimpa. Tapi tidak sampai roboh, hanya setengah aja. Ya dekat ini jadinya satu menjadi kali di sana, kali baru. Yang adanya lapa ini. Memang lapa ini bisa melunjak atau meluber di sini karena kekalinya itu tidak menyukupi. Nggak sedeng. Ya. Padahal kali loro ya. Jadi di sini itu ditimbun lapa, jadi bisa
lurus lah. meluber, iya. Karena kalau lapa itu bukan karena tinggi tempatnya tidak jadi hambatan bagi lapa. Iya. Lapa itu pokoknya lurus Lurus, iya. dari gunung, ya itulah Jalannya walaupun tinggi bisa dile nyampe. bisa dilewati. Jadi kalau lahar dingin cari Mana yang rendah itu yang ya, dilewati. nah, kalau lapa tidak ada. Ini Nggak dulu perkiraan ini dalamnya itu ya kurang lebih 60 meter. 60 meter Pak ini Ya. ya, bekas. Kalau di sana 100 lebih. Di 100 Tretes lebih sana itu. yang di teratas itu. Tapi ya hanya 5 menit. 5 menit aja di tempat itu. Masya Allah. Jadi sampai Gunung Semeru itu ya, di tempat saya tinggal di Corakoban ini hanya 5 menit. 5 menit Pak, Iya, 5 menit dari aja. atas gunung itu ya? Iya, dari gunung. Dari Kampung Renteng sampai Bondeli itu 1/4 jam. 1/4 jam. Nyampe ke sana. Itu daerah Kamar Kajang yang ditimpa oleh banjir lava panas itu sudah hari kedua dan ketiga. Pak, Oh. itu saya mau nanya Pak. Iya. Seperti pasir yang nggak rata itu sudah kaki Semeru itu Pak. Mana? Yang hijau. Oh Ini ya, ini pasir, memang ini hijau. dulunya tahun 63. Enggak, yang di ujung sana Pak. Mohon maaf. Oh iya ya, di sana itu lahan itu di bawahnya Semeru itu yang Lahan kuning itu, Pak, ya? itu lahan dinamakan itu Bontawang. Oh, Bontawang. Bontawang itu memang kebunnya Kebun. perkiraan 60 hektaran lah. Perhutani apa? Yang ngelola itu tanah termasuk tanah kapling. Tanah kapling. Bukan perhutani tapi masyarakat yang ngelola. Nah, Tanami kopi. semacam tetelan gitu Pak. Bukan, memang Bukan ya? itu sudah dari zaman Udah. dulu, Udah. masih zaman Belanda lah. Itu udah milik warga lah Ya, kamanya. udah milik warga pada zaman dulu. Kalau Itu ini sendiri kan dekat bagaimana? itu tebingnya lava itu. Oh, ini pas kakinya di bawahnya Bontawang, di bawahnya itu Tretes namanya. Tretes. Kalau ini dinamakan kalau orang bahasa Madura Potopoton. Beton-beton. Hijau ini Pak ya. Iki termasuk itu yang mengalir zaman dulu. Iya. Masih saya belum ada mungkin. Ya sudah ada tapi masih bayi 60 tahun 63. Jalannya itu kurang lebih menelan waktu 6 bulan. 6 bulan. Iya, dari sampai gunung itu karena itu keluar magmanya itu keluar dari bawah gunung. Oh, keluar dari bawah Iya, malah. dari bawah. Jadi dia itu sekarang menjadi tebingnya. Jadi tamengnya orang-orang Corakoboan itu memang magma yang jalan itu. Mahma. Iya, magma Ya yang jalan. Allah. Perkiraan zaman katanya orang-orang tua itu tahun 63. Tahun 63. Iya. Loh, lah terus yang lahar medal ngerawan ini ndek pundi, Pak? Oh, Kalau yang sebelah barat mriko, ya? Sebelah kiri mriko. Besukbang. Besukbang, ya? itu wilayah Pronojiwo. Pronojiwo. Ya kalinya itu pas di sebelah Kali Bening. timurnya pasar. Oh iya, Itu yang Kerawan. Kerawan Itu jalurnya ya. Kerawan. Itu jalur lahar Kalau juga itu ya. Di di Sriti, Jabekan katanya orang sini Jabekan itu Jabekan itu. air yang tidak bisa mengalir ke sungai jadi bisa di situ terjebak di situ. Jadi menjadi seperti itu danau. Danau nggih, Ya, nggih. seperti danau itu kurang lebih tahun berapa tuh ya? Tahun 87-an. 87. Ya. Masya mungkin. Allah. Luar biasa Pak ya. Kalau saya memang nempati daerah sini, Corakoboan Corakoboan sini. ini. Perkiraan saya bukan perkiraan saya tahun 75. 75 nempati Corakoboan iki ya. Tempat di sana, di sebelah sana itu dinamakan kebun gilingan. Ya, tempat di situ. Bentar, kebun gilingan itu ada yang pabrik. Ya Kopi dulunya itu untuk itu gilingan ya manual aja orang biasa merakyat lah. Merakyat. Namanya Pak Haji Masbud. Dia itu membuat Gilingan. gula merah. Gula merah. Gula Oh. merah cuma itu Mesinnya namanya mesin manual waktu itu Iya. ya. Tasik sapi gula oyek mungkin. dan Nggih. kata orang Jawa Nggih, gula oyek. Gula oyek. Itu. Jadi di sana itu memang ditanami, di sini masih hutan belantara ditanamin itu pinus-pinus Pinus, itu di situ itu masih hutan, belum ditanami pinus sama sekali. Heeh. Jadi orang itu dulu itu memang sama malarat lah, miskin semua. Corakoboan ini yang punya itu mungkin hanya 15 orang tahun 75 itu. 75. Ya itu namanya Pak Haji Samsul sama Haji Masbud itu perkiraan tanah 40 hektar itu cuma orang dua.
Itu namanya bisa dinamakan itu lidah Natana di sini dulu. Karena apa dinamakan lidah? Sebelah barat, sebelah selatan itu kali besar, Ya. sebelah utara kali Kali kecil. juga. Jadi saya ini tepat di tengah-tengahnya itu. Jadi kalau ada banjir, lapi-lapa belum ada waktu itu, masih lahar dingin aja. Jadi kalau ada banjir saya ya sudah diam lah. Mau melarikan kemana-mana Nggak bisa. Iya, bisa, iya. karena saya di tempat itu. Karena bagaimana kok bisa di Dihalangi tempat oleh kok berani? kedua sungai. Karena saya dulu itu ya ndak punya tempat tinggal di sini. Terus kepepet lah ya, intinya. Jadi tahun 93 itu di sana sudah dilanda banjir lahar itu, jadi melarikan diri ke sini. Jadi sini ya, kalau bagi orang yang punya ya beli, kalau ndak punya ya itulah ngampung, karena ngampung ikut sama orang, ikut aja ya. iya ikut aja. Di itu ada yang belas kasihan itu nempati kebun-kebunnya itu dibuat itu rumah kecil gitu. Itu ya. Ya zaman dulu itu saya 2 kali itu sampai kena lapa 2 kali itu, tanggapan dari pemerintah tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Lahar ini terbesar sakniki napa singan Sekarang nate? ini Pak, sekarang Paling yang ini besar. Yang tahun kemudian itu cuma itu aja, kali yang besar itu 300 meter itu bisa tertimbun hanya 5 menit aja. Ya Allah. Saya ya pas di dekatnya itu kira-kira jauhnya 100 meter lah dari lava itu. Dari lava itu, Pak. Itu ya saya ya waktu itu malam itu ya berselimut itu, erupsinya itu. Erupsi, ya Iya, Allah. saya berselimut itu di dalam rumah itu. Ya, pada sampai anak saya itu nomor 2 namanya Purwanti, kena ispa 1 tahun yang bisa Ya sembuh. Allah. Ya ispa kena Debu-debunya abu vulkanik itu ya. Ya tadi ya bagaimana kan saya mau berubah tanggapan dari tanggapan pemerintah yang tidak ada, ya dibiarin ya. Kata Tuhan yang Maha Esa yang kasih kesempatan. Alhamdulillah sampai sekarang selamat. Udah sehat Pak ya. Alhamdulillah. Ya saya Pak, mohon sekeluarga. maaf, Pak. Itu apa itu Pak yang bentuk apa? Tanggul itu Pak. Ini ya dekat ini. Wah ini cek Enggak, dam. yang kayak dam apa itu Pak? Oh memang ini ya Pak. Iya. Sana, agak jauh kan. Oh Itu ke tuh, sana. yang ada Oh bukan tembok itu. Tembok itu Pak apa? Wah itu namanya tebing Pak. Tebing ya kali besuk itu. Itu dalamnya kurang lebih 70 meteran di sana. Itu dinamakan di wilayah Gunung Mentuk. Namanya Mentuk. Gunung Mentuk. Iya, itu. Dari sana itu dari gunung itu 2. Ini Semeru lagi mendung Pak ya. Ya mendung ini. Ini Semeru kalau mendung macam ini ya ya cuma waspada aja lah. Iya. Nanti kalau hitamnya itu pekat, ya itu jangan nyampe di pinggir kali atau aktivitas di kebun, ya lebih baik cari tempat Yang teduh. aman. Gitu ya Pak ya. Nah, betul. Gunung Semeru itu kalau kita pekat itu pasti banjir. Pasti banjir ya, Pak. Ya pasti. Tapi kalau yang kena diprediksi itu memang banjirnya itu kejauhan 5 kilo itu sudah kedengar, itu sudah kedengar. Oh. Gitu. Tapi kalau lapa tidak ada sama sekali. Kalau lapa nggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali ya. Ya seperti angin itulah. Niki titik paling dekat nggih, Pak. Dugi Semeru nih gampang nggih. Ya, Di antara ini kampung-kampung yang lain mriki paling dekat di ya kampung niki. lebih dekat memang. Nggih. Curah Koboan itu memang ada di pintunya. Pintunya. Ya? Iya, pintu dari gunung. Paling ujung wis. Pintunya nomor ya dulu nomor 1-nya Sumber Sari. Sumber Sari. Ya, pintu utama Sumber Sari. Ah. Sekarang Sumber Sari habis sudah. Tidak ada sama sekali, tidak ada sisa. Masya Allah. Ya di situ ya banyak korban dulu, masih ada namanya Pak Truk, Pak Jebus. Itu. Nah, dulu itu perumahan kurang lebih 125 kakak yang menempati di Sumber Sari. Itu 2 kali keguguran entah berapa tahun gitu, Yeah. 5 tahun baru dihabiskan. Sesudah itu 3 tahun kemudian juga ada menempati ya kurang lebih orang 30 kakak lah. 30 kakak. Di situ ditempati lagi, sesudah ditempati 5 tahun dihabiskan habis sekali sekarang. Jadi gunung niki arahe nggih
ke timur nggih Pak. Bledosin ini arahnya rata-rata Arah ke timur. arah ke timur. Timur Tenggara. Selatan, Timur iya nggih timur selatan. Timur selatan, timur tenggara. Nah, di sini di Gunung Semeru itu ada 2 gunung. Nggih Pak nggih. Gunung Mahmeru kalih Gunung Semeru. Untuk wilayah Malang kedangdangan Gunung Mahmeru niku. Itu sebetulnya ya gunung itu cuma satu aja. Nggih, Tapi itu yang ujungnya nggih, itu memang bercabang 3. bercabang 3. Ya. Kalau di sini itu Yang Semerunya. Semerunya ya. wilayah Malang. Kenapa? Kan saya sudah tanya jawab sama Bapak Bupati. Ya. Kenapa Pak? Orang-orang ini di Curakoboan kok ditempatkan huntara di Sumber Mujur, padahal Sumber Mujur antara Curakoboan ini termasuk seimbang. Seimbang, nggih, Ya, nggih, nggih, seimbang. leres. Sama-sama di bawah. Kula nggih mikir ngoten Pak Semeru. Asa. Nggih. Nah, ada tanggapan dari Bapak Bupati. Ya Pak, memang betul Pak. Tapi kalau dibandingkan lagi Pak, Curakoboan antara Sumber Mujur sama Ranupane dan Tengger itu kan lebih dekat Ranupane sama Tengger. Itu di bawahnya Pak, pas di bawah atas gunung. Semerunya. Di atas Semerunya. Kenapa kok selamat? Karena selamat angin itu tidak ke sebelah utara. Oh, ngoten. Jadi arahnya angin dari Semeru itu mengarah ke laut, ke timur ya, Timur tenggara selatan. tuh. Aha, Timur. Tenggara tuh. Jadi kalau ada banjir, ada apa pasti ke sebelah timur. Matur suwun nggih Pak. Informasi ini sangat bermanfaat sekali untuk khususnya untuk saya dan umumnya untuk orang lain yang menonton video inilah. Semoga tayangan ini bermanfaat. Matur suwun sangat kula teng jenengan atas niku wau pasugatane ingkang napa sekul kalih rencang kula barang niku wau. Sangat matur suwun kalih informasi barang niki. Nggih. Niki kula nggih andon ngriki Pak Nguli. Nguli teng Pak Padila. Matur suwun sangat nggih Pak nggih. Nggih, nggih. Ya demikianlah, terima kasih. Kalau ada salah saya minta maaf. Bila suka silakan di like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentara dulu Pak. Kan nggak boleh kan.